Maka di dalam ayat ini disebutkan, maka dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Quran, dan dari Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat, dan itu kebanyakannya ummul kitab, hunna ummul kitab, wa ukharu mutasyabihat, dan sebagian kecil ayat-ayat yang mutasyabih. Setelah itu Allah menjelaskan, fa ammal ladina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ada penyimpangan dari kelompok ahlul bid'ah, fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih, maka mereka akan mencari ayat-ayat mutasyabih, bermain-main hanya dengan ayat-ayat mutasyabih. Untuk apa? Dua perkara. Ibtigha al-fitnah, membuat fitnah di dalam agama ini dengan meyakini seperti keyakinan selain dari ahli sunnah, di mana ahli sunnah tadi kita sebutkan meyakini melihat Allah Jalla wa'ala di hari akhirat di surga dan di arasatil qiyamah. Mereka nafikan berdalil dengan ayat yang mutasyabih. Tentang Musa dikatakan oleh Allah, lantaroni, di dunia tidak akan melihat aku. Itu di dunia, bukan di hari akhirah. Pembahasan kita di hari akhirah. Maka ayat dipukulkan dengan ayat yang lain, ayat yang muhkamat yang kita bacakan dua ayat tadi dipukul dengan ayat yang mutasyabih. Lalu apa kata Allah di dalam ayat ini? Bahwa mereka orang-orang yang ada di hatinya sesuatu akan mengambil ayat-ayat mutasyabih. Fungsinya dua perkara. Ibtigha al-fitnah, membuat fitnah menjadi kelompok ahlul bid'ah. Wabtigha at-ta'wilih, kedua menjadikan poin pendalilan dari subuhat-subuhat mereka dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Ibtigha at-ta'wilih, mereka mencari pentakwilan dari subuhat mereka. Dua perkara. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih. Dua perkara ini yang menjadi poin pendalilan bagi kita. Dan dinafikan oleh Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat kebenaran kecuali dari Allah. Dan siapa? Warasikhuna fil ilm, dan para ulama ahli sunnah. Maka dinafikan oleh mereka tentang ilmu, kemudian ditetapkan hanya ar-rasikhuna fil ilm, yang mana mereka mengatakan aku beriman dengan apa yang Allah turunkan, semuanya datang dari Allah. Lalu disebutkan, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha bihi faulaikal ladina sammallahu fahdaruhum. Maka kata Aisyah, Nabi kemudian mewanti-wanti kepada kaum muslimin, jika ada orang-orang yang memang sifatnya seperti ini, bagaimana mencari-cari ayat yang mutasyabih dan membuang ayat-ayat yang muhkamat, maka fahdaruhum, hati-hati dari orang ini. Maka makna fahdaruhum, beware, caution, hati-hati dari orang ini. Maka inilah salah satu pendalilan dari hadis dan ayat Al-Quran tentang hijrul mubtadi'. Orang-orang ahlul bid'ah itu dihajar, dijauhi, tidak didengar kaset-kasetnya, video-videonya di YouTube, dijauhi. Karena perintah Allah dan perintah Nabi, fahdaruhum. Maka inilah cara metode mereka yang kedua. Adapun cara metode mereka yang ketiga, yu'awilunal ayah ala hasbi hawahum wa araihim. Maka mereka akan beristidlal dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis, namun sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga Al-Quran yang mereka pakai dan hadis kadang-kadang seperti pepatah Indonesia, bagaikan api jauh daripada panggang. Kenapa?
karena asal comot, karena asal lafadznya membahas tentang penafian, ya sudah dipakai. La tudrikuhul absar dipakai. Lantaroni dipakai. Menafikan ru'yah. Padahal yang diinginkan ru'yah di dunia dan pembahasan kita ru'yah di hari akhirah. Tidak ada connection dan pendalilan mereka bagaikan api jauh daripada panggang. Bagaikan pendalilan mereka di lembah dan kenyataan ada di gunung. Maka tidak bertemu. Maka dari pentakwilan yang biasa mereka lakukan, seperti apa yang mereka lakukan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Contohnya ucapan Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Ayat yang muhkamat, bahwa mereka wajahnya sangat bahagia dan senang di saat melihat kepada Allah. Ayat muhkamat ini jika kita berikan kepada mereka, maka mereka tidak bisa berkutik. Namun berkutik di tempat lain. Apa? Oh, itu takwilnya enggak gitu. Seperti itu. Ayat yang kamu baca bagus, tapi maknanya tidak seperti yang kamu inginkan. Lalu mereka mengatakan, inna nadhar huna intidhar, ay yang tadiru thawabahu. Bahwa yang diinginkan di sini makna nadhar adalah menunggu, bukan melihat. Jadi makna mereka, coba ayat ini bagaimana? Wujuhu yawma idzin nadhirah, mereka wajahnya sangat bahagia, ila rabbiha nadhiratun, menunggu pahala dari Allah. Itu maknanya. Jadi di surga mereka menunggu pahala dari Allah. Terus ngapain masuk surga? Allah memasukkan kaum muslimin ke surga untuk apa? Memberikan balasan. Banyak di dalam Al-Quran Allah berfirman, mada jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi mereka orang-orang yang baik itu dengan surga. Nah, ini mereka di surga menunggu. Diartikan ila rabbiha nadhiratun, menunggu pahala dari Allah. Di dalam surga masih menunggu pahala. Sudah tidak butuh lagi di surga pahala. Al-muhim seperti ini keadaan mereka. Sehingga jawaban mereka asbun, dan juga asbun merek apa tuh? Jawaban mereka pertama asbun, yang kedua bagaikan pepatah, jauh api daripada panggang, sehingga jauh dari pembenaran. Maka nanti akan kita bahas di pelajaran yang akan datang di babnya khusus bagaimana bantahan syubhat kepada mereka. Maka ini contohnya, meskipun kita membawa ayat yang muhkamat ditafsirkan sesuai hawa nafsu mereka. Maka inilah dari syubhat yang ketiga. Dan syubhat ini barakallahu fikum min arda maladaihim minasyubuhat firad ala qailil al-haq au al-qaulil sadid. Maka ini adalah metode yang paling buruk yang ada pada mereka. Sudah kehabisan akal, maka mereka langsung saja, oh ayat kalian itu tidak pada tempatnya, takwilnya begini dan begitu, selesai. Berbeda dengan dua trik metode yang sebelumnya, dibantah al-hadis dengan Quran, atau kita memberikan Al-Quran dibantah dengan Quran lagi. Ini masih mending meskipun sama-sama sesat. Adapun yang ketiga di sini, kita membawa Al-Quran, mereka menerima, tapi mentakwilkannya kepada makna yang lain. Dan perkara yang keempat,
maka mereka akan yanfil haq li jahlihim bi ilmil hadis. Maka mereka akan menafikan kebenaran dengan kebodohan mereka dari ilmu hadis. Mereka tentunya bukan ahlul hadis. Kalau antum rujuk kepada kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah, maka mereka tidak mengetahui siapa Al-Bukhari, siapa Muslim. Tidak mengetahui Syu'bah Ibnul Hajjaj, tidak mengetahui Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tidak mengetahui sanad-sanad kecuali dari keturunan mereka. Sanad-sanad mereka yang paling puncak Ali radhiyallahu anhu. Lalu siapa yang meriwayatkannya? Ya anak-anak keturunannya. Dipaksakan. Lalu siapa? Al-Hasan, Al-Husain. Dan antum mengetahui bagaimana keadaan Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Husain terbunuh masih muda. Dan Al-Hasan juga sedikit hadisnya. Maka dipaksakan harus hadis-hadisnya itu dari Al-Hasan, dari Ali. Atau dari Al-Husain yang daing yang pemuda yang meninggal di Karbala. Dan mereka yang membunuhnya kelompok Syiah. Lalu maling teriak maling. Mereka yang membunuh Husain dan mereka akui di kutub-kutub mereka yang dulu. Kelompok Syiah yang membunuh mereka. Kemudian maling teriak maling. Maka hadis-hadis yang ada pada mereka dari keturunan mereka. Sehingga inilah hadis-hadis yang ada pada mereka. Hadis-hadis yang buatan dan dipaksakan. Dan kalau antum rujuk kepada kutub-kutub hadis mereka, tidak ada Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang ditulis dianggap oleh ulama-ulama hadis mereka yang tanpa sanad. Kebanyakan sanadnya kepada Zainal Abidin Abu Abdillah, ini sudah paling puncak. Dan mereka mengkultus individukan bahwa ucapan imam di atas segalanya. Imam bukan ucapan Nabi, ucapan imam mereka. Misalnya ucapan Al-Hasan, ucapan Al-Husain atau anak-anaknya dari Zainal Abidin Abu Abdillah atau dari Al-Jawad, digelari dengan Al-Jawad Al-Askari, dilaqabi dengan Al-Askari, dan Al-Mahdi Muntadhar. Ini nama-nama rawinya. Berbeda dengan rawi-rawi ahli sunnah. Maka uslub mereka yang keempat, yanfil haq li jahlihim bi ilmil hadis. Menafikan kebenaran dari pendalilan kita ahli sunnah dengan kebodohan mereka kepada ilmu hadis. Dan ini adalah yang paling buruk dari apa-apa modal yang ada pada mereka di saat mereka menafikan pendalilan ahli sunnah. Maka setiap kami menyebutkan dalil-dalil di hadis-hadis yang sahih, baik dikeluarkan, misalnya kita katakan kama sabata fi sahihain an Jarir ibni Abdillah au ma tafarada min sahihain, diriwayatkan Al-Bukhari di sahihnya dan Muslim di sahihnya, apa mereka katakan? Qalu nahnu ma nu'minu bi sihhati hadithikum la fil Bukhari wala Muslim wala kafir, tambahan dari saya, wala min Abi Hurairah wala min Ibni Umar. Mereka mengatakan kami tidak beriman dengan hadis-hadis yang datang dari apa yang kamu bawa dari yang namanya Al-Bukhari atau Muslim atau kafir, atau dari Abi Hurairah atau dari Ibni Umar. Fanahnu nasik bi ahadits marwiyat min Sayyidina Ali radhiyallahu an wa ahli baitihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-manqul min kutubihim faqat. Maka kami tidak menerima dari hadis-hadis manapun. Tidak kenal yang namanya Al-Bukhari dan Muslim, tidak mengenal sahabat bernama Abu Hurairah, apalagi periwayatan dari Abu Bakar dan Umar, mereka tidak mau karena mereka mengkafirkannya. Maka sanad mereka cukup. Kami menerima hadis yang sanadnya dari Ali
dan diriwayatkan dari anak-anaknya dan cucu-cucunya dan cicit-cicitnya, itu saja. Maka ini jelas penafian mereka kepada dalil-dalil yang kita datangkan dengan sanad-sanad yang sahih tidak akan nyambung dengan mereka.